malam hari ini kita akan berbicara terkait dengan bagaimana tata caranya berjima menurut kitab Qurratul Uyun. Thumma asyara an-nazim rahimahullahu ila afdali kayfiyatil jima'i biqaulihi. Kemudian Ibnu Yamun memberikan isyarat terkait dengan paling utamanya cara-cara berjima. Berarti cara berjima ini sebenarnya banyak caranya. Kemudian versi Ibnu Yamun ada beberapa yang akan dijelaskan oleh beliau terkait dengan paling utamanya cara-cara berjima. Sebagaimana yang beliau katakan, summata ya'lu fawqaha bilinin. Ini sudah masuk pada praktek tata cara berjima. Besok kalau berjima dengan istrinya, kamu itu ada di atas istri, naiknya dengan cara yang lembut, yang romantis. Rafi'atar rijlaini, dalam keadaan mengangkat dua kaki istri. Kaki istri itu diangkat, mam. Jadi imam ada di atas, kemudian kedua kaki istrinya diangkat. Jadi kalau pakai bahasa kerennya itu mengangkang. Tabiini, jagalah penjelasan ini. Rafi'atal ajuzi, kemudian dalam mengangkatnya itu seperti mengangkatnya orang yang lemah. Gimana mengangkatnya orang yang lemah? Orang yang lemah, ibu-ibu yang sudah tua renta, kan itu diangkat kakinya bil wisadati dengan bantal. Artinya di situ dikasih bantal nanti. Dikasih bantal. Di mana bantalnya itu? Ya tahu? Bantalnya itu ditaruh di bawah pinggulnya. Jadi kakinya itu diangkat, kaki sang istri, kemudian di bawah pinggulnya, di bawah bokong itu masih diganjal dengan bantal. Saqitatar ra'si, dalam keadaan kepala itu ada di bawah. Ada di bawah. Kenapa kok ada di bawah? Ya karena pinggulnya diangkat dengan bantal. Fa'u al-ifadata, ambillah ifadah, ambillah manfaat ini. Seperti itu. Ini terkait dengan nazam, bagaimana terkait dengan paling utamanya tata cara berjima. Nah, sekarang kita akan masuk kepada syarahnya, penjelasannya. Fa akhbara rahimahullahu anna al-arusa idza faragha min jami'i ma taqaddama fa innahu yumdi ila sya'ni. Kemudian Ibnu Yamun memberikan informasi bahwasannya pengantin laki-laki, jika sudah selesai dari keterangan yang sudah berlalu, keterangan yang sudah berlalu, untuk santri yang belum ngaji pada penjelasan sebelumnya, dilihat pada video adabul jima yang nomor 1, adabul jima yang nomor 2. Setelah pengantin melaksanakan dari keterangan yang ada dalam kajian adabul jima 1 dan adabul jima 2, fa innahu yumdi ila sya'ni, maka ia sudah melewatkan, dia sudah selesai dengan hal itu, kemudian ia akan melaksanakan pada urusan yang selanjutnya. Seperti itu. Makna di sini melewatkan pada urusannya. Wa ma ahallallahu azza wa jalla lahu, dan dia juga akan melanjutkan kepada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah kepadanya. Apa yang dihalalkan oleh Allah bagi sang suami atau bagi pengantin laki-laki ini, yaitu jima. Nah, praktek jimanya gimana? Ini didengarkan, takut nanti istrimu tidak paham, bisa dijelaskan. Fatas talqi, di mana itu? Biar kamu paham. Fatas talqi, berbaring. Almar'atu, istri, alal firasyi, di atas ranjang. Nah, sang istri tadi terlentang berbaring di atas ranjang. Ar-rotbi di sini maknanya basah. Ranjang yang basah ini saya kira kembali kepada lingkungan, ya kan. Kalau ranjangnya basah mungkin maksudnya bisa bermakna sejuk, atau mungkin basah dengan keringat.
setelah perempuanmu tadi itu atau istrimu itu terlentang, Sofi, ya toh? Maka bagaimana sang suami? Wa ya'lu ar-rajulu fawqaha, lalu sang suami itu ada di atas istri. Wa yakunu ra'suha mangkusan ila asfal. Kemudian kepala sang istri tadi mangkusan ila asfal, itu dibalik ke arah bawah. Jadi kalau begini, karena diangkat nanti begini, sang istri itu kasih bantal. Wa hadhil hay'atu allati dzakaraha an-nazimu rahimahullahu hiya aladzu hay'atil jima'. Kondisi yang sedemikian, istri terlentang, kemudian kedua kakinya diangkat, kemudian pinggulnya diganjal dengan bantal, maka kondisi yang dijelaskan oleh Ibnu Yamun ini adalah paling lezatnya keadaan dalam praktek jima. Jadi kondisi jima terbaik ia ketika istrimu diangkat kedua kakinya dan diganjal dengan bantal. Kama qalahu ar-Razi wa hiya al-mukhtaratu 'inda al-fuqaha wal atibba, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ar-Razi, dan itu adalah pendapat yang dipilih menurut para faqih dan para medis. Jadi para faqih dan para medis itu termasuk setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Yamun, mendapat dukungan atau seirama dengan pandangannya para faqih dan atibba. Ingat Imam, kalau jima istri jangan lupa istri terlentang, kemudian kedua kakinya diangkat, pinggulnya ditaruh bantal, habis itu kamu ada di atas. Kalau versi kitab ini disimpulkan begitu, kamu ada di atas. Setelah kamu melaksanakan mengangkat kedua kaki dan mengganjalnya, seperti itu. Paham ya? Qala fi syarhil Waghlisiyah wa la yaj'aluha fawqahu li'anna dzalika yurithul ihtiqan bal mustalqiyatan rafi'atan rijlaiha fa inna dzalika ahsanu hay'atil jima'. Kemudian pengarang kitab Syarah Al-Waghlisiyah mengatakan, jangan kamu jadikan istrimu, jangan sampai sang suami menjadikan istrinya itu istri ada di atas suami. Ini berarti istrinya ada di atas, suami ada di bawah. Jangan, karena hal itu akan mengakibatkan tertahan. Dakar itu nanti sulit masuk, kemudian sperma tidak bisa maksimal masuknya. Makanya ihtikon itu maknanya ihtibas, tertahan. Seperti itu. Kan kasihan. Kalau kemudian apalagi misalnya rudalnya pendek kan nggak nyampe nanti, kan kasihan. Seperti itu. Tetap sarannya ulama tadi itu saran terbaik. Justru yang dianjurkan itu istrinya adalah terlentang, kemudian kedua kakinya diangkat. Itu adalah keadaan atau kondisi atau model atau gaya jima yang paling baik menurut ulama. Intaha, keterangannya sudah selesai. Wa asyara biqaulihi, kemudian Ibnu Yamun juga menjelaskan dengan pernyataannya beliau, musammiyan fadunakum tibyan. Jangan lupa Imam, baca basmalah. Musammiyan itu membaca basmalah. Ambillah penjelasan ini, wa taliban tajannubas syaitan, dan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan. Ini penting. Tadi itu bagaimana gaya jimaknya, tapi ada yang lebih penting, membaca basmalah. Ini kadang pengantin-pengantin baru melupakan bagaimana membaca basmalah ketika praktek jima. Ini ada efek yang luar biasa nanti. Ila annahu yustahabbu li muridil jima', bahwasannya disunahkan bagi orang yang menginginkan jima' ayyusammiyallaha ta'ala, hendaknya ia itu menyebut nama Allah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alal aqal seperti itulah paling sedikit. Like misalnya imam ke susu, ya baca basmalah lah, bismillah misalnya. Wa yaqulu kama fi sahih, dan kalau bisa berdoa sebagaimana yang ada dalam hadis sahih. Bagaimana doanya? Bismillahi Allahumma jannibana syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana
Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Allahumma, wahai Allah, jannibna, jauhkan kami asyaitana, dari syaitan. Wa jannibis syaitana, dan jauhkanlah olehmu ya Allah asyaitana, dari syaitan. Ma razaqtana, atas hal yang engkau, atas sesuatu yang engkau telah memberikan rizki kepada kami. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Imam mulai pintar, berarti sudah siap. Fa innahu in quddira bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan. Karena dengan membaca doa tersebut, jika ternyata antara pasangan suami dan istri ini ditakdir memiliki anak, maka anak tadi tidak kemudian terancam dari syaitan. Seperti itu. Artinya dia tidak akan menghadapi bahaya dari syaitan. Seperti itu. Paham? Lam yadurruhu, la yadurruhu syaitan, itu syaitan tidak akan memberikan bahaya kepada dia. Anakmu aman, karena ketika itu kamu sudah menghancurkan setan, makna simpelnya. Kamu sudah membaca basmalah dan berdoa. Jadi tidak ada gangguan syaitan, insya Allah. Makanya diingat kayak gini. Kalau tidak ingat, mulai sekarang dihafalin, karena tahun depan insya Allah kamu menikah. Amin. Seperti itu. Siapa tahu calonmu juga sedang ngaji kan. Wa qala fil ihya'i. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Al-Ihya atau dalam kitab Ihya Ulumuddin, yustahabbu lil mujami', disunnahkan bagi orang yang mau jima, bagi orang atau suami yang menjima istrinya, ayyabda'a bi bismillah, memulainya dengan bacaan basmalah. Bismillah, itu ta'wis, itu disunnahkan. Like misalnya kesusupol, tergesa-gesa datang dari kantor, waduh karena gara-gara di jalan. Jadi misalnya di jalan melihat sesuatu yang membuat syahwat bangkit, maka memang kita ini dianjurkan agar segera menemui istri. Nah, itu paling tidak kamu baca basmalah, Mam. Jangan sampai lupa kemudian buka baju istri gini-gini. Jangan sampai lupa basmalah. Takut nanti jadi anak, sehingga nanti anakmu itu aman. Wa yaqra'a qul huwallahu ahad, dan baca juga ayat qul huwallahu ahad. Baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa la yukabbir wa la yukabbir wa la yuhallilu. Ya, tapi tidak membaca takbir, nanti malah membaca Allahu Akbar dan membaca tahlil la ilaha illallah. Enggak baca itu. Kamu bacaan ini jangan ngawur, nanti malah baca takbir, baca tahlil. Tidak. Baca basmalah, baca al-ikhlas, enggak usah bertakbir, enggak usah tahlil. Wa yaqulu, tapi ucapkan ini, bismillahil aliyyil azimi Allahumma ja'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta, ya, in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi. Nah, justru membaca ini bismillah dengan menyebut nama Allah Al-Ali yang maha agung, maha tinggi, Al-Azimi, maha mulia, maha agung. Allahumma ij'alha, Allahumma ya Allah, ij'alha, jadikan dia dzurriyatan, keturunan, thayyibatan, yang baik. In kunta qaddarta, jika engkau mentakdirkan ya Rabb, an tukhrija dzalika, untuk mengeluarkan hal itu, min sulbi, dari tulang igaku, dari tulang sulbi, tulang belakang sini. Ini dibaca ini. Jangan sampai lupa. Santri yang baik itu santri yang dalam setiap apapun minimal ia tidak pernah melupakan bacaan basmalah, termasuk urusan jima. Bedanya santri dengan yang lain kan di situ. Apa yang dilakukan sama, tapi niat dan doanya berbeda. Minimal ia tidak melupakan basmalah, meskipun itu urusan jima'. Wa fil Qastolani, dalam Al-Qastolani dijelaskan an Mujahidin, dari Mujahid, annalladzi yujami'a, sesungguhnya lelaki yang berjima, yang akan menjima istrinya, wala yusammi,
ternyata ia tidak membaca basmalah, yaltafitu syaitanu ala halilihi, maka syaitan akan melirik istrinya. Awas lu mam, kalau imam mau menjima istrinya lupa dengan membaca basmalah, syaitan juga akan melirik istrimu. Fayujami'u ma'ahu, kemudian setan juga akan menjima istrimu bersama dirimu. Berarti karonan berdua. Ini namanya sepiring berdua antara kamu dengan setan menikmati istrimu karena gara-gara lupa membaca basmalah. Jadi kepada para santri-santri ini, karena santri-santri saya santri-santri dewasa ini, jadi jangan lupa kalian kalau menjima istrimu ini, ketika kamu menjima istri kemudian lupa membaca basmalah, maka setan juga akan melirik istrimu. Kalau kamu menjima istrimu, maka setan pun juga sama. Berarti ini namanya seistri berdua antara dirimu dengan syaitan. Nah, seperti itu. Wa fi ruhil bayan an Ja'far bin Muhammad anna syaitana yaq'udu ala dzakarir rajuli. Waduh, mantap ini. Dalam kitab Ruhul Bayan diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bahwasannya setan ini duduknya di atas zakarnya laki-laki. Tuh, keren. Jadi setan itu duduknya di atas zakar laki-laki. Awas lu mam, ketika kamu mau menjima istrimu, itu setan sudah duduk di atas zakarmu itu. Fa idza lam yaqul bismillah asaba ma'ahu imra'atahu. Jika kamu tidak membaca basmalah, kamu menjima istrimu, ia juga menjima istrimu. Wong dia ada di atas zakarmu. Wa anzala fi farjiha, dia juga akan mengeluarkan mani di farji istrimu, di farji pengantin perempuan. Kalau di sini karena saya ceritakan imam di farji istrimu, dia akan mengeluarkan mani kama yunzilur rajulu, sebagaimana sang suami juga mengeluarkan mani. Kamu keluar mani ketika jima, dia juga keluar mani atau keluar sperma. Dari dua paragraf ini saya akan menyimpulkan, jima itu ada banyak model, ada banyak gaya. Ya, maka jangan sampai kalian ini berjima kemudian apakah berjima itu harus gaya seperti Ibnu Yamun. Kalau misalnya imam bertanya, Ustaz, kalau saya berjima itu gayanya kayak gaya kambing gimana? Gaya kambing, ya enggak tahu saya seperti apa kambing itu kalau jima. Imam di belakang, istri di depan. Ya enggak apa-apa. Cuma tetap itu bukan gaya terbaik. Karena ini saya kira sudah hasil dari pendalaman yang luar biasa. Yang terbaik ya jima yang seperti ini. Kemudian kesimpulan yang kedua, jangan sampai kalian menjima ini lupa dengan baca basmalah, karena nanti syaitan juga akan bergabung menikmati istrimu. Seperti itu. Bahkan dalam riwayat yang di kitab Ruhul Bayan tadi malah keren. Syaitan sudah bersiap-siap, dia duduk di atas zakar kamu. Kan keren syaitan ini. Kok ngerti wae itu kan? Seperti itu. Dia siap menikmati kecuali kamu baca basmalah. Kalau kamu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka setan pergi. Hilang setannya. Kamu yang menikmati istrinya. Faidatun, kita lanjutkan ayhadi faidatun. Rawa Abu Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya Abu Hurairah, idza tawadda'ta faqul bismillah. Fa inna hafadhataka yaktubuna lakal hasanati hatta tafragha. Wa idza ghashita ahlaka faqul bismillah. Fa inna hafadhataka yaktubuna lakal hasanat hatta taghsilal jinabata. Fa in husila min tilkal muwaqa'ati waladun kutiba laka hasanatun bi'adadi anfasi dhalikal walad wa bi'adadi anfasi aqibihi ila yaumil qiyamah hatta la yabqa minhum ahadun ya Aba Hurairah. Keren ini kan? Ini ada keterangan luar biasa. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, jika engkau telah berwudu, maka ucapkanlah bismillah, karena sungguhnya malaikat hafadzah yang bertugas untuk menulis akan menulis kebaikan-kebaikan untukmu hingga kamu selesai dari wudumu.
kita wudhu membaca basmalah, itu kebaikan sedang ditulis oleh malaikat hafadzah sampai selesai wudhu. Kemudian lanjutannya ini, jika kamu menjima ahlaka, istrimu, fakul bismillah, maka ucapkan bismillah. Kenapa? Karena malaikat hafadzah juga akan menulis kebaikan-kebaikan untukmu hingga selesai mandi besar. Waduh, kalau mandi besarnya ini misalnya jima jam 10 malam, mandi besarnya jam 4, kebaikan terus berapa jam ini kan? Seperti itu. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi. Ternyata kalau dari proses perjimaan, bahasa kitabnya mintil kal muwaqa'ah, dari proses jima itu kemudian diciptakan seorang anak, maka apa yang terjadi? Maka akan ditulis untukmu kebaikan-kebaikan sebanyak nafasnya anak itu. Waduh, anak itu kalau bernafas berapa kali, kebaikan yang akan kamu dapatkan sebanyak nafas anakmu. Apakah sebanyak nafas anak itu saja? Tidak. Wa bi adadi anfasi akibihi, dan juga sebanyak nafas anaknya anakmu. Ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Hatta la yabqa minhum ahadun, sampai akhirnya anak yang terakhir. Nah, coba imam jima sekali baca basmalah, lahir anak satu. Ya tahu? Ini kebaikan yang akan diberikan oleh Allah. Ini sebanyak nafas sang anak yang terlahir dari proses jimaknya dia bersama istrinya. Ternyata anak tadi punya anak lagi, bernafas kan? Nah, sebanyak apa nafasnya juga akan mengalir berbentuk kebaikan kepada imam, karena imam yang membaca basmalah ketika melahirkan sang anak pertama. Ternyata sampai punya cucu, punya cicit, sampai cicit yang terakhir, ya tahu? Sampai nggak ada cicit lagi. Sebanyak nafas itulah kebaikan yang akan kamu dapatkan. Nah, makanya ini kalau jima hanya dapat satu anak, nggak kebayang kalau anakmu banyak kan. Makanya ibadahnya orang yang sudah menikah luar biasa. Makanya kadang orang yang perjaka, perawan, atau orang yang belum nikah, kalian tidak usah nantang ibadahnya orang yang sudah menikah. Tetap lebih utama itu orang yang sudah menikah. Seperti itu. Kayaknya rugi kalau kamu menua di jalan, rugi. Beda kalau kamu menua karena nyari ilmu, itu beda. Menua nggak jelas gitu kan. Seperti itu. Kalau mau menua, tidak mau cepat nikah, cari ilmu sekalian. Kalau cari uang, aduh, menyesal kalau kamu cari uang. Apalagi murni, kenapa kok males menikah? Saya nyari uang, Ustaz. Kapan nyari uang? Biar kaya dulu, Ustaz. Tidak akan kaya. Secara 99% sulit kaya maksudnya. Kenapa? Ya di antara syaratnya kaya itu, kalau kita pakai rumusan yang umum, ya toh, syaratnya harus menikah. Seperti itu. Menikah kok tidak kaya, sedekahnya diperbanyak. Insya Allah kamu sudah masuk kategori orang kaya. Dua ini sudah dilakukan kok belum berhasil jadi orang kaya, berarti memang takdirmu bukan orang kaya. Selesai. Tapi kalau mau jadi kaya, syaratnya lurik. Seperti itu. Makanya santri-santri yang ke Ma'had At-Tamimi ini, kemudian kalau niatnya bekerja, rugi kalian. Kalau niat nyari ngaji ilmunya Allah, tidak akan pernah rugi. Karena semuanya itu akan tergantikan dengan kebaikan-kebaikan yang lain insya Allah. Kemudian, ya Aba Hurairah, idza raqibta dabbatan faqul bismillah walhamdulillah yuktabu lakal hasanat bi'adadi kulli khatwatin. Wahai Abu Hurairah, katanya Rasulullah, jika kamu menaiki kendaraan atau tunggangan, maka ucapkanlah bismillah dengan menyebut nama Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka apa kalau kamu baca bismillah walhamdulillah, yuktabu lakal hasanat, maka kebaikan-kebaikan akan dituliskan untukmu. Sebanyak apa kebaikannya? Bi'adadi kulli khatwatin, sebanyak setiap langkah yang kamu langkahkan. Kalau kamu melangkah sampai 2000 langkah, yuk kebaikannya 2000 langkah. Ini kalau di sini teksnya pakai dabatan, karena kendaraan di masa dulu itu adalah pakai hewan, dabak. Tapi kalau sekarang ya naik sepeda motor, naik mobil, ya tetap baca ini.
Nanti kamu tanya lagi hadisnya mana, hadis doa mobil, doa naik pesawat, kan repot ini. Wa idza raqibta safinata faqul bismillahi alhamdulillah. Kalau kamu sedang menaiki perahu, baca juga bismillahi alhamdulillah. Maka apa yang terjadi? Yuktabu lakal hasanat hatta takhruja minha. Maka kamu juga akan ditulis kebaikan-kebaikan hingga kamu keluar dari as-safinata. Jadi kalau kamu nyoba, kalau kamu ini misalnya naik perahu, juga baca doa ini. Bismillahi alhamdulillah. Paham ya? Paham. Kemudian kita akan melanjutkan summa asyara ila ma yata'allaqu bil hay'atil mazkurah. Kemudian Ibnu Yamun akan memberikan isyarat, akan menjelaskan terkait dengan hal-hal kondisi yang sudah disebutkan sebelumnya. Artinya tadi itu kan cuma suami ada di atas, istri terlentang. Terus ngapain? Kan belum diperjelas secara detail. Biqaulihi dengan perkataan waharrik dan gerakkanlah olehmu as-sadha bagian depannya farji wala tubali, janganlah engkau pedulikan, wadum dan abadikan, tetaplah wala tanza, jangan kamu lepas zakarmu ilal inzali hingga keluar mani. Wah, ini sudah mulai praktek bagaimana agar menggerakkan as-sadha ini adalah bagian depannya farji atau permukaan depannya farji. Nah, untuk keterangannya lebih lanjut insya Allah kita akan mengkaji pada pertemuan yang akan datang terkait dengan bagaimana proses menjimatnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim hadzal liqa' bi qiraati hamdalah jama'atan. Setelah ini kita akan mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Wa akhiran alhamdulillahi rabbil